D. Dr. Jainal Fikri MAG. Dr. Jainal Fikri MAG dalam channel YouTube berjudul Kitab Tafsir Ini Sesat dalam kurung bukan hanya Panji Gumilang mengatakan Al-Quran kalam Rasulullah, mengemukakan bahwa sebagaimana yang kita ketahui dan sudah kita dengarkan baik di TV, di YouTube, dan beredar di media sosial, ada anggota MUI yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya kalam Allah. Maka salah dan sesat orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataan Rasulullah. Mengenai Al-Quran kalam atau firman-Nya Allah, maka dikatakan Allah Ta'ala, Al-Quran itu ucapannya Allah atau firman-Nya Allah, bukan firman atau ucapan Rasulullah. Poinnya adalah mengingkari rukun iman karena Al-Quran itu bukan firman baginda Rasul, tetapi Al-Quran adalah kitab Allah atau firman Allah yang diyakini oleh semua mufassirin dan jumhur ulama. Tidak ada perbedaan. 4 mazhab, Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i, semua sama. Artinya ketika seseorang itu berada di luar konteks itu, maka sudah melanggar akidah. Jika mengikuti pendapat ini bahwa Al-Quran itu kalamullah, maka mengatakan Al-Quran perkataan Rasulullah adalah salah dan sesat. Maka kitab-kitab tafsir berikut ada kitab tafsir yang sesat, mufassirnya juga sesat. Kitab tafsir yang pertama ialah kitab tafsir Ar-Razi Mafatihul Ghaib, tafsir Al-Qabir karya Al-Fahru Razi. Kitab tafsir ini berasal dari abad ke-7 Hijriah. Penulisnya Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijriah. Dalam kitab tafsir Ar-Razi ditulis secara eksplisit bahwa Al-Quran itu adalah kalam Muhammad, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Muhammad, bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Muhammad. Selanjutnya kitab tafsir abad ke-15 Hijriah ini tafsir kontemporer. Kitab tafsir yang baru terbit pada abad ini yaitu tafsir Hadaiqu Rawhi wa Raihan fi Rawabi Ulumil Quran. Penulisnya adalah Al-Harari Asy-Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 1441 Hijriah. Jadi pada abad ke-15 di dalam kitab tafsirnya Al-Harari Asy-Syafi'i menulis secara literal harfiah bahwa Al-Quran adalah kalamu Sayyidil Mursalin, atau Al-Quran itu adalah kalam penghulu para rasul. Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, kalau mengikuti pendapat Al-Quran itu bukan perkataan Rasulullah, maka kitab-kitab tafsir yang disebutkan di atas adalah salah dan sesat. Dan mufassirnya juga sesat. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat dalam link YouTube terlampir. Berdasarkan budaya di atas, mereka yang telah kami sebutkan di atas sangat layak untuk dihadirkan sebagai saksi atau ahli untuk membuat terang peristiwa yang terjadi demi dapat ditemukannya kebenaran material. Namun walaupun sudah kami ajukan, ternyata penyidik tidak memanggil dan memeriksa mereka. Oleh karena itu, dengan dilanggarnya ketentuan pasal 116 ayat 4 KUHP, berarti proses penyidikan tidak dilakukan sesuai ketentuan KUHP, dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas legalitas dalam hukum acara pidana yang diatur dalam pasal 3 KUHP. Penyidikan yang demikian itu harus dinyatakan cacat hukum, dan surat dakwaan yang didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang cacat hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Penangkapan terhadap klien kami melanggar ketentuan KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 2 KUHP, terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut. Tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Jadi penangkapan baru bisa dilakukan bila tersangka 2 kali mangkir dari panggilan yang
tanpa keterangan yang sah. Dalam kasus terdakwa, penangkapan yang dilakukan penyidik kepada terdakwa saat proses penyidikan tidak dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan KUHP. Sebab pada saat panggilan pertama, terdakwa telah menyampaikan alasan ketidakhadirannya, dan terdakwa datang pada panggilan kedua, namun penyidik tetap melakukan penangkapan. Padahal saat itu terdakwa klien kami ada di kantor penyidik untuk memenuhi panggilan kedua. Penangkapan terhadap klien kami yang dihadiri panggilan kedua dan bertempat di kantor penyidik jelas merupakan pelanggaran asas legalitas dalam hukum acara pidana pasal 3 KUHP. Sebab tata cara penangkapan tersebut bertentangan dengan tata cara yang diatur dalam pasal 19 ayat 1 KUHP. Hal ini berarti penyidikan terhadap klien kami juga harus dinyatakan tidak sah karena di dalamnya ada tindakan penyidik yang tidak sesuai ketentuan hukum acara. Oleh karena penyidikan terhadap terdakwa cacat hukum, maka surat dakwaan yang didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang cacat hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sah tidaknya penangkapan tersangka memang merupakan wewenang lembaga pra peradilan, tetapi yang dipermasalahkan tim penasihat hukum dalam hal ini ialah sah tidaknya dakwaan jaksa karena didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan yang di dalamnya terdapat tindakan upaya paksa yang melanggar ketentuan hukum acara. 2. Surat dakwaan harus dibatalkan. Surat dakwaan harus dibatalkan ialah apabila tidak memenuhi syarat formil dan syarat material surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. Syarat formil surat dakwaan ialah harus diberi tanggal dan ditandatangani penuntut umum, serta berisi identitas terdakwa. Tidak terpenuhinya syarat formil menjadikan surat dakwaan dapat dibatalkan. Adapun syarat material surat dakwaan ialah harus menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat material menurut pasal 143 ayat 3 KUHP adalah batal demi hukum. Menurut surat edaran Jaksa Agung RI nomor SE strip 004 garing J.A garing 11 garing 1993 tentang pembuatan surat dakwaan junto surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B.607 garing E garing 11 garing 1993 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan junto pedoman Kejaksaan nomor 24 tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana umum. Yang dimaksud dengan A. cermat adalah menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Membuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersifat korek dan teliti tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan. B. Jelas adalah uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas serta disusun secara sistematik dan kronologis menggunakan bahasa yang sederhana sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. C. Lengkap adalah surat dakwaan itu memuat semua unsur atau elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Syarat-syarat material tersebut tidak terdapat dalam surat dakwaan yang disusun penuntut umum sehingga harus dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum. Adapun alasan kami menyatakan hal itu ialah sebagai berikut. A. Surat dakwaan tidak disusun secara cermat karena
Surat dakwaan berisi asumsi dan tafsir sepihak dari penuntut umum. A. Dalam surat dakwaannya, penuntut umum lebih banyak menguraikan asumsi dan tafsirnya sendiri, maksud dari ucapan terdakwa. Padahal yang paling mengerti maksud dari suatu ucapan ialah orang yang mengucapkannya. Salah satu tafsir sepihak itu ialah ketika penuntut umum menguraikan perkataan terdakwa berikut ini. Syekh meneliti Vatikan. Mengapa Vatikan bisa begitu hebat? Ternyata sumbangan ke Vatikan itu tidak melalui kekenceng keliling. Ya nanti di ujung sana kekencengnya tinggal satu. Yang dua entah kemana. Yang satu pun hitungannya rame-rame. Ada yang seperti padi ditutupi jerami tadi. Hilang 7 karung bukan peradaban. Perkataan klien kami tersebut dianggap sebagai pemberitahuan bohong oleh penuntut umum dengan berbagai argumentasi yang dibangun berdasarkan asumsinya sendiri ataupun merujuk pendapat pihak lain. Berbagi uraian terkait pemberitahuan bohong tersebut bukanlah fakta tetapi asumsi, pendapat, dan tafsir-tafsir sepihak. Misal, perkataan klien kami dianggap pemberitahuan bohong karena merendahkan umat Islam, melukai perasaan umat Islam, menghina umat Islam, hukumnya haram, dan seterusnya. Semua hal yang dikemukakan penuntut umum tersebut pada hakikatnya bukan merupakan pengertian dari pemberitahuan bohong. Pemberitahuan bohong adalah pemberitahuan yang tidak benar. Sementara dalam dakwaannya, penuntut umum justru mengakui kebenaran perkataan terdakwa karena pengumpulan sumbangan melalui kotak amal atau kekenceng merupakan suatu tradisi dalam masyarakat. Hal ini telah kami kemukakan sebelumnya pada pembahasan terkait perkataan terdakwa bukan kebohongan. B. Asumsi sepihak dan juga kekeliruan ialah ketika penuntut umum dalam dakwaan alternatif ketiga menganggap menyebarkan informasi sama dengan membiarkan tersebarnya informasi. Sebab dalam uraian unsurnya disebutkan menyebarkan informasi, tapi dalam uraian faktanya terdakwa dimintai pertanggungjawaban karena membiarkan tersebarnya informasi. Selain itu, penuntut umum juga berasumsi dan membuat kesimpulan sendiri. Kalau terdakwa tahu, kalau saksi Taufikin dan saksi Alfi Satria menyebarkan informasi dan terdakwa membiarkannya tanpa melihat fakta yang sesungguhnya dari keterangan kedua orang itu. Hal ini terjadi karena penuntut umum mengartikan secara sepihak pendokumentasian sebagai penyebaran informasi. Apalagi saat itu penuntut umum tidak melihat secara langsung situasi yang terjadi. C. Dan masih banyak lagi uraian dakwaan penuntut umum yang berupa asumsi dan tafsir sepihak yang keliru, sehingga dalam uraian dakwaannya menjadi saling bertentangan. Namun demikian, tidak semuanya kami kemukakan di sini karena sudah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Apalagi dalam sidang sebelumnya, surat dakwaan penuntut umum juga telah dibacakan dan kita dengarkan bersama. Selain itu, dalam surat dakwaannya penuntut umum juga beberapa kali menggunakan kata kita dalam kurung. Misalnya, kita tidak boleh silau dan sebagainya, halaman 4. Kata kita dalam dakwaan menunjukkan pendapat dan subjektivitas penuntut umum. Padahal surat dakwaan itu seharusnya menguraikan fakta perbuatan klien kami yang dituduh sebagai pelanggaran ketentuan pidana. Surat dakwaan yang disusun berdasarkan asumsi, pendapat, dan tafsir sepihak serta mengandung kekeliruan dan kebohongan merupakan dakwaan yang tidak cermat dan tidak sesuai dengan pengertian surat dakwaan dalam surat edaran Jaksa Agung nomor 004-JA-JTTA-11-1993 tanggal 16 November 1993 tentang penyusunan surat dakwaan yang menyatakan surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta
yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas sekali bahwa surat dakwaan itu berisi uraian unsur yang dirangkaikan dengan fakta perbuatan terdakwa, bukan uraian unsur dan fakta perbuatan yang kemudian ditafsirkan dan diberi asumsi secara sepihak oleh penuntut umum dan dituduh melanggar ketentuan pidana berdasarkan pendapat penuntut umum atau pendapat pihak lain yang dijadikan rujukan penuntut umum. Semestinya penuntut